selain mungkin zaman sekarang yang kebanyakan cuma ditawarkan ya, pengharapan ya mungkin ya. Maksudnya hal-hal yang bagus-bagus, nanti masa depan begini, cerah dan lain-lain. Eee, itu juga sempat disinggung dalam bacaan ini, gitu. Tapi, jangan dilupa juga zaman dulu itu, Tuhan menindak tegas, eee, apa ya, segala sesuatu yang telah Dia sampaikan begitu, yang telah Dia peringati. Jadi selain pengharapan juga ada juga, eee, penghakiman, penghakiman. Itu yang harus jadi kalau untuk kita bersama jadi, apa ya, jadi peringatannya kita juga untuk, ke depan, bersemangat untuk menjalani hidup karena ada pengharapan yang pasti. Namun, di satu sisi juga bahwa, eee, Tuhan tidak Tuhan pasti menindaki sesuatu yang sudah Dia peringati begitu, Dia kasih tindakan yang untuk pembelajaran intinya. Nah, ada satu yang pas saya baca di buku ini, di tulisan ini, eee, dilihat dari, apa yang dilakukan bangsa Israel pas Tuhan tindaki, eee, karena mereka tidak mendengar, akhirnya mereka, eee, apa ya, jadi orang-orang pembuangan begitu kan. Dan itu awalnya memang Tuhan sudah peringati dari Musa dan seterusnya. Cuma gara-gara ya Tuhan masih bersabar dan akhirnya Tuhan kasih pelajaran, Tuhan tindaki apa yang telah Dia peringatkan. Namun, dari situ seharusnya kita belajar dari pengalaman bangsa Israel, bahwa ketika Tuhan menindaki itu bukan sesuatu yang buruk. Kalau pada masa itu yang ditakuti, kalau saya baca di sini, pada masa itu yang ditakuti adalah jangan sampai bangsa Israel memandang salah begitu ketika Tuhan membuat umatnya jadi bangsa yang misalnya ada di pembuangan, mereka memikir bahwa Allahnya mereka tidak berkuasa lagi, kalah dari allah-allah yang lain. Padahal, bukan itu sih yang tujuan utamanya kalau dari peristiwa itu. Jadi dari isi Alkitab tentang Perjanjian Lama yang banyak berkaitan dengan penghakiman dan juga pengharapan, jangan sampai, di bagian penghakiman kita justru, ketika kita sudah ditegur, diperingatkan, kemudian Tuhan bertindak, justru kita salah memandang tindakan yang Tuhan lakukan, begitu seperti bangsa Israel lalu. Begitu, dorang pandang bahwa ya Allahnya dorang tidak berkuasa lagi begitu dan kalah dari anak-anak yang lain. Padahal bukan itu yang ingin Tuhan beri pelajaran sama mereka. Di kita pun sekarang juga mungkin begitu. Kalau dari saya pelajari bahwa jangan sampai salah menafsirkan maksud dan tujuan dari suatu tindakan Allah begitu. Begitu saja mungkin Mary. Oke, terima kasih Kak Fudi. Teman-teman yang lain ada yang mau di-sharing-kan? Jaki, ada yang bisa di-sharing-kan dari apa yang Jaki baca? Apa kira-kira yang bisa Jaki bagikan ke teman-teman? Halo? Kak Binar ada yang mau dibagikan? Oke, kalau belum. Jaki? Oh, oke. Kalau dari saya, pas baca ini, perikop ini yang tentang menyambung lidah Allah, di situ kayak yang saya dapat, Tuhan menunjuk kayak Musa begitu menjadi penyambung lidah Tuhan begitu, menjadi nabinya Tuhan.
Jadi apa yang Tuhan sampaikan kepada Musa itu harus disampaikan kepada bangsa Israel. Tapi waktu itu Musa kayak dia takut untuk menghadapi bangsa Israel ini. Dia tidak menolak juga sih, tapi kayak dia takut begitu. Jadi Tuhan kayak menjadikan Harun ini sebagai nabinya Musa begitu. Dia yang menyampaikan apa yang Musa sampaikan. Jadi kayak Tuhan sampaikan kepada Musa, terus Musa sampaikan apa yang difirmankan Tuhan kepada Harun. Jadi Harun ini sebagai perantara untuk menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepada Musa begitu. Dan di sini kayak dari perikop ini kayak dia menekankan bahwa apa yang disampaikan Musa itu adalah benar, tidak bisa dibantah begitu. Karena Tuhan memakai Musa begitu dan dia menyampaikan firman-Nya, apa yang difirmankan Tuhan itu juga yang disampaikan Musa. Jadi kayak apa yang Musa katakan itu adalah benar begitu. Dan di sini juga saya melihat bahwa waktu Tuhan kayak kasih hukum-hukum itu, kayak ke-10 hukum itu, nabi-nabi yang menggantikan Musa ini terus kayak menegakkan perjanjian atau hukum-hukum ini supaya bangsa Israel ini dorang mentaati apa yang menjadi peraturan-peraturan yang harus dorang lakukan. Tapi di situ ada kayak ketidaktaatan bangsa Israel begitu. Terus mereka juga menyembah ala-ala lain, kayak Baal begitu. Sampai kayak semua orang maksudnya yang tidak mentaati ini firman Tuhan, maka mereka akan dihakimi. Ketika bangsa Israel itu tidak taat, maka mereka akan menghadapi penghakiman, walaupun mereka di situ adalah umat pilihan Allah begitu. Kayak dorang itu dikhususkan begitu menjadi umat Allah, tetapi dorang tidak lepas dari penghakiman ketika dorang tidak taat begitu. Tapi dari ketika sejarahnya dorang itu mengumandangkan atau kayak memperlihatkan penghakiman di situ, tetapi ini nabi-nabi terus kayak memproklamasikan tentang pengharapan bagi bangsa Israel. Jadi kayak tidak stop di penghakiman, tidak stop di apa yang akan dorang dapatkan ketika dorang tidak taat, tetapi dorang akan memiliki pengharapan begitu. Dan di situ kayak ada unsur yang bersyarat dan tidak bersyarat begitu. Kalau yang bersyarat kayak terus kalau masuk yang ke umat Allah, di situ Allah tidak akan menghancurkan. Waktu itu kayak Allah sudah memberikan penghakiman kepada bangsa Israel. Nah, akibatnya dorang masuk dalam perbudakan atau kayak pembuangan di Babel begitu. Tapi kayak keturunan Israel itu tidak hancur begitu. Allah memilih salah satu sisa dari keturunan Israel itu supaya kayak Allah hadir di situ. Terus ada keluaran baru, ada seorang hamba yang di sini yang dimaksud yaitu Yesus Kristus yang akan datang untuk bisa menyelamatkan orang kayak manusia. Jadi itu kayak seseorang yang akan menggenapi nubuatan-nubuatan dari para nabi begitu. Itu kalau yang saya dapatkan dari bagian pertama itu penyambung kerajaan yang dinubuatkan. Begitu. Teman-teman, kira-kira masih ada lagi yang mau sharing apa yang teman-teman dapatkan supaya sama-sama bisa menguatkan, bisa memberi pemahaman yang baru lagi, sama-sama orang dikuatkan di dalamnya. Kira-kira teman-teman
Eh, kalau dari Butet, ada yang bisa dibagikan? Halo? Halo, Butet? Iya, halo Kak. Iya. Apa ya? Kurang lebih sama yang udah Kak Ferdi dan Kak Merike sampaikan. Cuma yang Butet mau tambahkan dan yang menjadi paragraf yang mungkin berkesan bagi Butet, ya bentar dulu ya Kak. Bangsa Israel yang sudah jatuh berkali-kali karena melanggar perintah Tuhan, yang membuat Allah pada akhirnya murka begitu atas apa yang sudah bangsa Israel lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Namun seperti yang Kak Ferdi dan Kak Merika juga sampaikan, tetap ada pengharapan yang Tuhan kasih. Dan itu perjanjian-perjanjian ini juga disampaikan melalui nabi-nabi sebagai perpanjangan lidah Allah. Dan di situ juga yang dikatakan bahwa walaupun Allah itu kayak membuat Israel jatuh kayak pembuangan jatuh atas Babel, tapi bukan berarti apa ya, Tuhan kalah begitu dari Allah apa namanya itu Allah-Allah lain ya, pokoknya yang disembah Babel. Iya, kayak kita nggak boleh berpandang walaupun pada saat itu Israel kalah dari Babel, bukan berarti Tuhan kalah begitu dari ilah-ilah yang disembah oleh bangsa Babel. Justru Tuhan menggunakan bangsa Babel itu untuk menyentuhkan bangsa Israel. Di sini kita dapat mengetahui bahwa di zaman manapun Tuhan tetap memegang kendali. Dia yang tetap bekerja walaupun itu melalui bangsa yang berdosa sekalipun. Ini digunakannya untuk melaksanakan hukuman sebagaimana yang sudah Ia janjikan. Dan ini tandanya bahwa Allah kita itu tidak berubah. Allah memiliki kasih yang tidak terbatas begitu. Allah mengasihi kita, umat Israel dan kita, tapi kadang dosa kita justru menjadi pembatas begitu buat kita jauh dari Tuhan dan tidak ada apa ya tawar-menawar kalau terkait dengan dosa, tapi walaupun begitu Allah tetap memutar cara begitu bagaimana caranya supaya kita bisa dekat akrab kembali gitu dengan seperti semula. Padahal kalau mau dilihat dengan segala dosa yang sudah bangsa Israel lakukan ataupun kita lakukan, sebenarnya kita tidak layak begitu. Hubungan kita harusnya sudah terputus, tapi Allah tetap putar cara bagaimana caranya kita bisa balik gitu. Dan salah satunya adalah mengorbankan Tuhan Yesus Kristus. Ini membuktikan betapa besar kasih Tuhan bagi ciptaannya. Itu Kak. Oke, baik. Terima kasih, Butet. Teman-teman yang lain masih ada yang mau sharing di bagian ini? Kalau misalkan belum ada, kita lanjut ya ke di bagian tempat kediaman Allah. Di Mungkin Kak, bagian oh Kak, jangan. Kak sedikit ya. Oh iya Kak, Mari. silakan. Oke. Iya Kak, silakan. Ada kedengaran suaranya Kak? Iya, kedengaran Kak, jelas. Iya. Mungkin Kak cuma menyampaikan beberapa hal sih kaitannya dengan penghakiman dan juga pengharapan, khususnya di bagian ini. Kalau Allah melakukan penghakiman, bukan berarti Allah itu kejam. Kalau Allah melakukan penghukuman, itu bukan berarti Allah itu sudah hilang
hilang kesabaran atau bagaimana, sudah marah sekali, murka, ya bisa aja sih Allah murka begitu, tetapi Allah bertindak demikian bukan berarti Allah itu sudah bertindak yang tidak benar. Tetapi ketika Allah melakukan penghukuman atau penghakiman, itu berdasarkan keadilan. Berdasarkan keadilan. Itu yang perlu untuk diingat bahwa Allah melakukan semua itu karena Allah sudah memperingatkan terlebih dahulu, tetapi karena tidak mendengar, mungkin yaitu penghakiman yang Allah nyatakan begitu. Ya, ilustrasi yang dibaca di sini itu menolong sih untuk melihat dengan jelas bagaimana seorang ibu yang memperingatkan anaknya agar tidak bermain pecek, tapi dia mencoba untuk bermain. Beberapa kali ibunya kasih tahu jangan, tapi dia terus ulangi, dan pada akhirnya ya penghukuman tetap dilaksanakan karena udah jelas sih penghukumannya nanti seperti apa. Ya sama seperti itu sih yang Tuhan katakan. Karena sudah disinggung tadi, ada yang bersyarat dan yang tidak bersyarat begitu. Akan menerima konsekuensi sih penghukuman dari Tuhan. Sehingga hukum Taurat itu lakukan berarti hidup, tidak lakukan berarti kutuk begitu. Itu perjanjian yang bersyarat orang lihat itu. Tetapi orang bersyukur kepada Tuhan yang memulai sebuah perjanjian dengan tidak bersyarat, yang itu di Abraham begitu, Abraham. Dan janji Tuhan kepada Abraham yang tidak bersyarat itu yang memungkinkan ada pengharapan begitu. Di tengah-tengah penghakiman yang ada untuk menertibkan supaya hidup bagus, tetapi ketidakmampuan manusia, Tuhan yang memberikan solusi, yang menolong dengan memberikan pengharapan begitu. Dan bagian ini yang orang pelajari bahwa ya Tuhan akan bertindak sekalipun sisa yang Tuhan sekalipun nanti tinggal sisa dari hasil penghukuman gitu, penghakiman Allah, tetapi Allah tidak membiarkan itu karena janjinya kepada Abraham gitu. Umat yang sisa ini akan menjadi umat yang besar, nantinya nubuatan bukan hanya bangsa Israel saja, tetapi ada bangsa-bangsa yang lain juga ikut di dalamnya menjadi umat yang dinubuatkan oleh para nabi. Nantinya di mana Kristus yang adalah rajanya begitu. Dan pemerintahannya nanti sih teman-teman tolong diskusikan. Itu yang katakan sih berkaitan dengan penghakiman dan juga pengharapan. Satu lagi dalam konteks zaman itu kan orang sering berperang kan begitu. Ketika salah satu bangsa itu kalah, itu namanya Allahnya mereka juga kalah. Kan setiap bangsa punya Allah masing-masing begitu. Israel punya Allah yang hidup. Setiap orang berpandangan bahwa setiap bangsa itu punya Allah masing-masing. Ketika bangsa itu dikalahkan berarti Allahnya tidak kuat. Allah mereka sudah dikalahkan juga. Itu pemahaman konteks zaman itu. Jadi itulah mungkin yang ada di dalam pemikirannya bangsa Israel mungkin saat itu. Tetapi terang tahu bahwa semua itu bukan Allah kalah, tetapi Allah berkehendak untuk melakukan penghakiman sesuai dengan apa yang sudah Tuhan katakan. Itu yang saya tambahkan, si Mary Kay. Thank you. Oke, terima kasih Kak Rian. Oke, baik. Sekarang kita masuk pada yang bagian kedua, itu tempat kediaman Allah. Di tempat kediaman Allah ini, kalau saya mau berbagi apa yang saya dapatkan di sini,
Yang pertama itu ada bait suci baru. Nah, di sini digambarkan bahwa akan ada bait suci yang baru, yang lebih agung daripada sebelumnya yang ada. Dan di situ Allah akan masuk dan ada sebuah sungai yang mengalir dalam bait suci yang baru ini yang memberikan kehidupan bagi dunia. Berarti di situ kayak kalau yang saya baca kayak misalkan saya ini itu kayak memberikan kehidupan bagi dunia. Berarti itu kayak apa ya? Allah sendiri begitu. Dia yang memberikan kehidupan keselamatan bagi semua orang yang mau percaya. Dan ciptaan baru di situ rencana keselamatan dari Allah tidak terbatas untuk bangsa Israel dan untuk manusia, namun juga memperbarui seluruh dunia akibat kejatuhan dalam dosa. Jadi kayak terjadi ada ciptaan baru begitu. Semuanya diperbarui gitu kayak apa yang sudah ada Tuhan perbarui karena semuanya telah berdosa begitu. Jadi maksudnya jadi ciptaan yang baru begitu. Kalau teman-teman di bagian sini ada yang mau dibagikan tentang tempat kediaman Allah. Hadi, ada yang bisa di-sharingkan di bagian ini di tempat kediaman Allah? Halo? Halo? Kalau Hadi belum, Aldi, ada yang bisa dibagikan di bagian ini, di bagian tempat kediaman Allah. Halo? Aldi? Kak Binar? Kak Binar, ada yang mau dibagikan? Oke, kalau belum ada, Kak Ferdi? Belum ada. Oke, kalau belum ada, teman-teman kalau misalkan ada yang mau dibagikan, nanti teman-teman langsung bersuara saja ya. Kalau belum ada, lanjut ke bagian pemerintahan Allah dan berkat-Nya. Kak Rian ada yang ditambahkan di bagian tempat kediaman Allah, Kak? Aku pas dulu ya. Mereka ada temanin Kak Esther dulu. Oke, Kak. Oke, baik. Kalau gitu kita lanjut di bagian pemerintahan Allah dan berkat-Nya. Di bagian pemerintahan Allah dan berkat-Nya, ada yang mau sharing apa yang didapat? Randy? Halo, Randy? Ya, halo Kak. Randy, kira-kira apa yang Randy dapatkan pas baca bagian pemerintahan Allah dan berkat-Nya di bagian ini? Maaf Kak, dari saya belum ada yang bisa saya sharingkan untuk di materi itu Kak. Oke, terima kasih Randy. Terima kasih Kak. Oke, kalau gitu saya mau sharing sedikit apa yang saya dapatkan di sini.
pas baca perikop ini tentang perjanjian baru, di situ awalnya kan Tuhan sudah berjanji sama Abraham dan juga Daud begitu. Dan di sini ada perjanjian baru, tetapi perjanjian ini bukan kayak menghilangkan atau membatalkan perjanjian yang sudah Allah ucapkan begitu. Tetapi kayak Allah ini di perjanjian baru ini Allah memungkinkan untuk menemukan jalan menghadapi dosa. Jadi kayak Allah sudah menjanjikan kayak berkat kepada Abraham dan keturunan-keturunannya begitu. Tetapi mereka selalu melakukan hal-hal yang tidak disukai Tuhan begitu. Sehingga di situ mereka menghadapi penghakiman. Tapi Allah memberikan perjanjian yang baru, yang bagaimana cara Allah supaya bisa menepati tetap janjinya ini dan kayak bisa menghadapi dosa yang sudah dilakukan oleh manusia begitu. Dan di situ kayak bagaimana supaya umatnya ini bisa mengenal Allah dengan akrab. Itu kayak jadi Allah buat perjanjian baru ini. Dan di bagian situ juga akan ada raja baru. Raja baru ini bukan lagi kayak raja seperti yang zamannya Daud begitu. Tetapi kayak ini adalah raja yang akan kekal, yang untuk selama-lamanya memerintah begitu. Dan dia memerintah pada zaman perjanjian baru. Dan di situ juga yang saya dapatkan ketika Allah yang memerintah, maka segala sesuatunya akan kembali kepada apa yang sebenarnya maksud Allah begitu. Ketika dia menciptakan torang, begitu tujuannya untuk apa, segala sesuatunya kayak berjalan sesuai kehendak Allah begitu. Jadi torang kayak manusia begitu bisa menikmati berkat-berkat apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupannya torang gitu. Terutama kayak keselamatan. Dan di situ juga yang saya dari pas di perikop kembali dari pembuangan, ketika bangsa umat Israel ini balik dari pembuangan begitu, dorang masih menghadapi pertentangan untuk membangun bait suci. Namun akhirnya dorang bisa juga membangun. Dan di situ kayak ada hamba Tuhan yang terus meneguhkan begitu supaya hukum-hukum Tuhan ini terus dijalankan. Jadi kayak keutamaan hukum Allah itu diteguhkan. Baru di situ ada Nehemia memimpin kelompok untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Jadi kayak walaupun seperti yang tadi Kak Rian katakan, walaupun mereka sudah menghadapi penghakiman begitu, mereka dibuang ke pembuangan, tetapi kayak pengharapan itu tetap ada dan Tuhan memberikan perjanjian yang baru untuk bisa kayak umatnya ini tetap menikmati berkat Tuhan begitu. Walaupun mereka sudah jatuh dalam dosa, Tuhan menemukan cara bagaimana supaya umatnya ini terus melekat padanya dan mengenal Tuhan begitu. Itu sih yang saya dapat. Teman-teman yang lain masih ada yang mau sharing? Ada yang mau menambahkan? Kalau misalkan sudah tidak ada, berarti kita masuk saja ke pertanyaan. Kak Ferdi, ada yang mau Kak sharingkan? Cukup dulu Merike dari saya. Mungkin akan berkembang di PA. Oke, Kak.
Makasih Kak Ferdi. Ya, sekarang di pertanyaan pertama, Kak Bina. Apa di pertanyaan pertama ya? Oke. Jadi orang masuk di PA, teman-teman semua so baca Hosea pasal 1 sampai 3 kan? Semuanya so baca di sini atau ada yang belum? Halo? Sudah semua? Baru 1 kali. Oh. Satu kali, Kak. Oh, iya. Boleh. Iya jam 9.30 Mas boleh. Orang baca. Kalau gitu orang baca ini ya. Apa? Orang baca lagi. Masing-masing. Orang baca masing-masing dari pasal 1 sampai pasal 3. Oke, mulai dari sekarang. Apa? Oh iya. Dia belalang. Gimana?
Halo? Sudah selesai dari Hosea pasal 1 sampai 3? Teman-teman sudah selesai baca atau masih sampai di mana? Sudah. Oke. Kalau sudah, orang masuk ke pendalaman Alkitab. Di pertanyaan pertama, tahap-tahap apa yang ada dalam hubungan antara Hosea dan Gomer, istrinya? Lihat di pasal 1 dan 3. Jadi di sini yang ditanyakan tahap-tahap apa yang ada dalam hubungan antara Hosea dan Gomer. Siapa yang mau menjawab pertanyaan ini? Yang pertama, Kak Binar. Oh. Oke, baik. Kalau saya sih hanya beberapa ya. Itu Hosea mendapat perintah dari Tuhan untuk menikahi seorang perempuan yang bersundal, dan kemudian Gomer hamil. Dan yang terakhir itu meskipun dia melahirkan anak dari seorang sundal, tapi Tuhan memberikan belas kasih begitu kepada anak itu. Cuma itu sih saya punya. Yang lain boleh tambahkan. Oke, terima kasih Kak Binar. Teman-teman yang lain ada yang mau ditambahkan di bagian ini? Kira-kira kalau Randy, tahap-tahap apa yang ada dalam hubungan antara Hosea dan Gomer? Halo, Randy? Kalau yang punya saya sih yang sama ya, sama Kak Binar punya di situ. Pertama itu kayak Tuhan memerintahkan kepada Hosea untuk menikahi perempuan sundal, terus dan membuat keturunan. Tapi di situ ketika si Gomer sudah menikah sama Hosea, tapi dia terus menjadi perempuan sundal, begitu kayak terus berbuat dosa. Terus Gomer tuh hampir dijual, kayak kalau yang saya baca di DP diartikan di situ kayak Gomer tuh hampir dijual, dan Hosea Tuhan memerintahkan kepada Hosea untuk pergi membeli, kayak cintai lagi Gomer, dan Hosea membeli Gomer begitu. Dan di situ Hosea kayak bilang sama Gomer dia harus tinggal sama Hosea dan tidak bersundal lagi. Kayak di situ kayak tahap-tahap yang ada yang saya lihat. Teman-teman masih ada lagi jawaban yang lain atau ingin menambahkan? Stanley? Kak Ferdi, bagaimana Kak? Kurang lebih kalau perjalanannya itu seperti yang Merike ceritakan sih. Cuma kalau lebih spesifik ke hubungan antara Hosea dan Gomer, bagaimana ya? Awalnya mungkin Hosea ini rasa bagaimana ya disuruh kawin dengan
perempuan sundal begitu. Ya, mungkin hubungannya tahap yang pertama ya hubungan antara Hosea dan Gomer itu tidak baik ya kalau menurut saya. Yang dilaluinya mereka itu tidak baik. Ada hubungan yang tidak baik antara Hosea dan Gomer. Hosea juga mungkin ya saya memposisikan diri sebagai Hosea. Pastilah sangat tidak senang melihat, maksudnya menikah dengan seorang yang sundal begitu. Dan sangat menahan diri mungkin ya. Ingin marah atau bagaimana. Hubungannya yang pertama tidak baik, kemudian yang kedua menurut saya hubungannya membaik begitu dengan Yosea mungkin ya. Barangkali di pasal yang ketiga itu ketika Tuhan suruh pergi lagi dan cintai perempuan yang itu bersundal itu mungkin di sini sih mungkin Hosea sudah paham begitu maksudnya Tuhan, begitu bagaimana sakit hatinya Tuhan ketika di posisinya Hosea begitu. Itu sudah miliknya kita, tapi masih pergi ke miliknya Tuhan, tapi masih pergi ke Baal-Baal yang lain. Ya istilahnya ya itu tadi mungkin digambarkan dengan Gomer yang masih bersundal padahal sudah punyanya Hosea begitu. Tuhan pun, Bangsa Israel pun begitu. Sudah punyanya Tuhan, tapi masih lari ke Baal-Baal yang lain. Tapi pada ujungnya hubungannya itu baik karena yang memulainya itu si Hosea kalau di cerita ini. Dia yang mau pergi lagi dan mau menerima si Gomer begitu. Mau mencintainya lagi begitu dan ingin menjauhkan dia dari maksudnya dari kegiatan-kegiatan yang tadi tidak bagus ya. Begitupun mungkin ya tahap yang Tuhan alami bersama umatnya juga. Awalnya tadi tidak bagus, Tuhan selalu dikecewakan, dan umatnya penuh dengan dosa, begitu. Tapi akhirnya membaik hubungan selanjutnya membaik, tapi karena inisiatif dari Tuhan, gitu, yang ya kembali begitu memanggil orang, mencintai orang. Dua tahap itu sih kalau saya dapatkan. Tahap pertama yaitu hubungan yang tidak baik, kemudian hubungan yang mulai membaik yang dimulai dari Hosea. Oke, Itu terima saja kasih. dulu. Ya, terima kasih Kak Ferdi. Oke, teman-teman masih ada? Kalau misalkan sudah pas, berarti kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Bagaimana perkawinan mereka mencerminkan hubungan antara Allah dan umatnya? Stanley, kira-kira bagaimana perkawinan si Hosea sama Gomer ini mencerminkan atau menggambarkan hubungan Allah dan umatnya? Halo? Siapa yang mau menjawab yang pertanyaan nomor 2? Saya, Kak. Silakan Bu Ted. Untuk pertanyaan nomor 2 ini, mulai dari judul, kita udah tahu gambaran bangsa Israel atau umatnya yang tidak setia. Jadi sama seperti Gomer yang ada
ala Sunda, kayak punya banyak kekasih begitu. Apalagi di pasal yang kedua itu sangat jelas digambarkan bagaimana dia mencari kekasih lain, atau pada saat itu bangsa Israel menyembah ala-ala lain, ilah-ilah lain, patung apa segala. Padahal Allah yang menyediakan segala sesuatu buat mereka, tapi yang Tuhan sediakan bagi mereka justru mereka pergunakan untuk menyembah yang seperti itu begitu. Tunggu. Ya begitu Kak, kurang lebih. Intinya Israel sama seperti Gosner kayak menyembah sesuatu yang lain di luar Allah. Oke, terima kasih Butet. Teman-teman, ada yang lain? Kak Binar? Bagaimana perkawinan mereka mencerminkan hubungan antara Allah dan umatnya. Kalau mungkin bisa dibilang sedikit mirip ya dengan Butet, menggambarkan bagaimana keadaan bangsa Israel pada waktu itu, seperti yang dijelaskan oleh Ferdi Rontos tadi, kayaknya Tuhan memberikan contoh bahwa sekalipun kamu manusia berdosa ya, kayak orang perempuan sundal, tapi pada akhirnya toh Tuhan tetap memberikan belas kasih begitu. Tuhan tetap memberikan belas kasih kepada mereka meskipun hal-hal yang dilakukan mereka itu sungguh sangat kejam begitu. Tuhan cuma memberikan yang terbaik, tapi mereka malah menyembah yang lain begitu, nggak setia lagi kepada Tuhan begitu. Jadi melalui hubungan yang Hosea lakukan kepada si Gomer ini, Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan pasti akan memulihkan begitu. Tuhan akan memberikan contoh kepada mereka berdua bahwa sekalipun kamu nggak suka lagi sama istrimu, tapi cobalah untuk mendekati lagi dan berbagi kasihlah lagi begitu. Di situ menunjukkan bahwa Tuhan masih mengasihi bangsa Israel itu sendiri. Cuma itu yang bisa saya tambahkan. Oke, terima kasih Kak Binar yang sudah menambahkan. Iya. Kayaknya semuanya sama ya jawabannya. Ada dari saya boleh sedikit Mbak. Wah, oke. Silakan Kak Ferdi. Kalau menggambarkan awal mula perkawinan sampai proses perkawinannya mereka sampai akhirnya itu yang kayak berbaikan lagi, ini mencerminkan hubungan antara Allah dengan umatnya, dengan torang itu, bahwa awalnya torang bisa lihat ya, si Hosea disuruh kawin dengan orang sundal. Kalau Allah begitu ya, Allah torang lihat disuruh, bukan disuruh ya, tapi lihat dari ini Hosea bahwa dia menerima memulai perkawinan itu dengan karena dia sangat mengasihi begitu ya, mengasihi si perempuan sundal ini. Begitupun Allah begitu, yang memulai hubungan antara Allah dan umatnya itu yaitu Allah sendiri. Kalau saya lihat dari begitu juga yang memulai perkawinan antara Hosea dan Gomer yaitu Hosea. Padahal Allah yang memulai jadi kesamaannya itu mencerminkan hubungan antara Allah dan torang itu, bahwa yang memulai hubungan itu adalah Allah sendiri. Meskipun Allah sudah tahu torang ini orang yang berdosa, meskipun juga waktu itu si Hosea sudah tahu bahwa si Gomer ini ya tidak baik lah, sundal dan lain-lain. Pokoknya tidak baik. Begitupun Allah waktu itu memandang torang. Dia mau memulai hubungan karena dia mengasihi torang meskipun dia sudah tahu torang ini manusia yang berdosa. Kemudian untuk hubungan perkawinannya Hosea dan Gomer juga mencerminkan hubungannya torang dengan Allah yang dirusak oleh dosa begitu.
Dan yang merusaknya itu ya umatnya. Yang orang di sini digambarkan seperti Gomer mungkin ya. Orang yang merusak hubungan itu, padahal Allah yang duluan memulai. Mau menerima orang meskipun misalnya si orang itu yang orang-orang berdosa yang tidak layak. Begitupun waktu itu Hosea mau menerima Gomer, padahal waktu itu dia adalah seorang sundal. Ya, dan yang merusak, maksudnya harusnya sudah tahu, sudah begitu ya. Ada orang yang mau menerima orang. Maksudnya harusnya si Gomer itu justru bersyukur dan justru bertobat, begitu saya yang seperti ini mau dinikahin, begitu mau dikawinin dan mau diterima begitu. Nah, orang juga begitu menggambarkan umat Allah begitu yang harusnya harapannya Tuhan, maksudnya kalau dilihat dengan secara logika harusnya bersyukur kepada Tuhan yang mau menerima orang dan mau memulai hubungan dengan orang. Tapi orang justru orang yang menghancurkan hubungan itu. Kemudian sekali lagi yang memulihkan hubungan itu adalah dari Allah sendiri. Meskipun orang masih berbuat dosa seperti Gomer tadi digambarkan, masih mencari-cari yang lain, tapi Allah sekali lagi datang untuk ya mengajak orang begitu, membangun hubungan yang baik, memulihkan hubungan-hubungan yang tadi, yang rusak tadi. Itu sih gambaran perkawinan dorang dan bagaimana itu digambarkan dalam kehidupan Allah dan umatnya, terutama dengan orang juga. Lanjut, Marike. Oke, terima kasih Kak Ferdi yang sudah menambahkan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa yang kita pelajari tentang dosa manusia? Jadi kalau dari saya di pertanyaan ini dari perikop yang saya baca tentang dosa manusia itu ketika orang itu melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, kayak tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan begitu. Orang melakukan kayak hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Seperti macam kalau yang digambarkan di sini itu tentang kalau bangsa Israel itu orang menyembah Allah lain. Kalau si Gomer itu dia bersundal dan menyembah Baal begitu. Kayak yang digambarkan dosa di sini. Tetapi kayak ketika seseorang atau manusia itu tidak taat kepada Tuhan, berarti dia kayak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi itu menurut saya itu adalah dosa yang itu ya sebuah dosa gitu. Kalau teman-teman yang lain, apa yang bisa dipelajari tentang dosa manusia begitu? Aldi, kira-kira apa yang kita pelajari tentang dosa manusia? Kalau terima kasih Merike. Kalau dari saya kurang lebih sama Merike. Jadi yang saya pelajari tentang dosa manusia itu gimana kita kita melakukan sesuatu ataupun berpikir atau berbicara itu yang tidak berkenan dengan dengan kehendak Tuhan begitu, yang tidak turut dengan kehendaknya. Jadi terang berlawanan, Tuhan maunya ini, terang bikin yang ini. Itu yang buat sakit hati Tuhan begitu. Begitu sih kalau dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Aldi. Kalau teman-teman yang lain masih ada yang mau menambahkan? Kalau dari saya yang sini belajar tentang dosa dari perikop ini, bahwa ketika kita berpaling dari Tuhan, itulah dosa begitu. Oke, terima kasih Kak Ferdi. Kemungkinan seperti menduka. Kalau dari jawaban Kak Rian, melakukan dosa berarti mendukakan Tuhan. Menduakan Tuhan.
menduakan Tuhan. Oke, terima kasih Karian. Oke, kalau sudah tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana Allah akan menghakimi mereka? Ada yang mau menjawab pertanyaan ini? Tunjuk. Hadi? Hadi, jaringannya bagus di sana. Oh iya. Bagus Kak, bagus. Iya. Dia di Hadi, kota. oh iya ya, kira deh. Hadi bisa sama-sama. menjawab pertanyaan ini, bagaimana Allah akan menghakimi mereka? Nggak kira dong masih di benteng. Itu tidak ingat tuh, padahal sama-sama jalan yuk. Oke. Bagaimana Allah menghakimi mereka? Sudah bersunat juga. Mereka. Halo Hadi. Apa Hadi? Ya, Kak. Bagaimana tadi? Hadi, bagaimana Allah akan menghakimi mereka? Ini mohon maaf Kak, saya tidak terlalu paham dengan pertanyaannya. Bagaimana Allah menghakimi mereka, maksudnya ini mereka yang diambil dari kisah keluarga Hosea atau dari bangsa Israel begitu? Kalau yang saya tangkap sih, ini kalau mereka berarti bangsa Israel sih, kalau yang saya tangkap. Oh iya. Kalau bagaimana Allah menghakimi mereka, kalau yang saya dapat dari perjalanan bangsa Israel, itu yang tadi teman-teman juga sudah bilang bahwa salah satunya yaitu Allah menjatuhkan atau membuat bangsa Israel itu kalah begitu, dengan dikalahkan dengan bangsa Babel begitu, sehingga semua semua yang mereka miliki, perkakas-perkakas atau yang mereka mungkin dianggap penting itu diambil begitu. Jadi seakan-akan mereka tidak punya apa-apa begitu. Itu sih yang dari saya. Oke, terima kasih Hadi. Oke, kalau saya sih juga kurang lebih sama ya sama yang Hadi begitu. Ketika bangsa Israel ini menghadapi penghakiman dari Tuhan, itu kerajaan mereka atau pemerintahan bangsa Israel itu berakhir. Itu dia ada di pasal 1 ayat 4. Dan di situ juga di pasal 1 ayat 9 itu kayak dikatakan bahwa pasal 1 ayat 9. Tempat itu Oh iya, apa? Dia menamakan Dewi yang Kan. Oh iya. Yang di situ kayak apa ya? Tuhan mengakhiri pemerintahan bangsa Israel. Jadi kayak bangsa Israel ini dibawa ke pembuangan. Itu kayak penghakiman atas ketidaktaatan bangsa Israel begitu. Ada yang lain? Kak Binar, ada yang mau ditambahkan? Bagaimana Allah menghakimi mereka? Kalau saya sih yang saya dapatkan di Hosea pasal 10 ya, sampai pasal 12. Di situ memang Tuhan akan menghukum mereka. Jadi apapun yang mereka miliki, Tuhan akan musnahkan begitu. Sehingga tidak ada pesta pora lagi yang diadakan oleh bangsa Israel dengan Allah-Allah mereka. Nah itu.
Oke, terima kasih Kak Dinar. Teman-teman masih ada yang mau menambahkan di bagian ini? Kalau dari saya, Merike, Ya Kak, silakan. apa ya? Penghakiman akan mereka itu, Allah akan menghakimi mereka dengan cara ya Allah akan ambil apapun, maksudnya Allah akan ambil apa yang telah Allah berikan begitu. Terlebih kalau melihat dari perikop ini bahwa di pasal yang ke-7 Hosea 2, dia akan mengejar para kekasihnya tetapi tidak akan mencapai mereka, dia akan mencari mereka tetapi tidak bertemu dengan mereka, maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Artinya dalam penghakiman ini di luar Allah, orang akan tidak bahagia begitu, akan sengsara. Apapun yang orang kerjakan, apapun yang orang cari, pasti orang tidak akan mencapainya begitu. Inilah penghakiman yang berlaku bagi orang nanti, bagi umatnya, apakah itu bangsa Israel barangkali dan juga bagi orang yang sekarang. Yang lebih parah lagi mungkin ya, barangkali ketika Allah menghakimi orang, yang paling menakutkan ketika Allah berdiam diri untuk orang. Maksudnya tidak mau tahu lagi tentang orang. Allah sudah cuek lagi, nah kita acuh misalnya, itu yang paling mengerikan begitu, saking marahnya. Tapi yang intinya yang akan umatnya atau bangsa Israel rasakan yaitu ketidakbahagiaan. Yang mereka carikan kayak kebahagiaan begitu, ingin yang senang-senang saja, dan itu tidak akan didapatkan di luar Allah. Itu yang akan dirasakan oleh orang-orang yang telah dihakimi Allah. Barangkali itu saja dulu. Oke, terima kasih Kak Ferdi. Teman-teman yang lain masih mau menambahkan? Kalau misalkan pas, berarti kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pengharapan apa yang ada di dalamnya? Jadi dari perikop ini yang kita baca, kira-kira pengharapan apa yang ada di dalam? Butet, kalau menjawab pertanyaan ini, pengharapan apa yang ada di dalamnya? Kurang lebih jawabannya sudah pasti, walaupun mungkin kita bangsa Israel begitu sudah berkali-kali berpaling dari Tuhan, berkali-kali menyakiti hati Tuhan, tapi kasih Tuhan begitu besar begitu. Walaupun memang hukuman yang Tuhan berikan itu kayak berat begitu dan setimpal dengan yang sudah kita perbuat, tapi dia tetap mau memulihkan keadaan kita gitu. Karena kita begitu berarti di mata Tuhan, gitu Kak. Itu. Terima kasih, Butet. Kalau Aldi, bagaimana? Kalau dari saya, pengharapan apa yang ada di dalam ya, pengharapan Tuhan akan tetap menepati janjinya, yaitu membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang besar. Oke, terima kasih, Aldi. Oke, kalau dari saya, pengharapan apa yang ada di dalamnya, itu saya lihat di
pasal 2 ayat 19, aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan. Allah berjanji untuk memulihkan Israel dalam hubungan dan menebus dan menjadikan mereka mengenal Dia secara pribadi dan nyata. Dan di situ juga kayak di pasal 1 ayat 7, aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan demi Tuhan Allah mereka. Di situ ada kayak pengharapan bahwa walaupun bangsa Israel ini telah dibuang ke Babel, tapi Tuhan tetap menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan kaum itu demi nama Tuhan. Dan di situ di pasal 1 ayat itu Allah berfirman, tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir di laut yang tidak dapat ditakar. Dan kalau saya melihat juga di yang tadi juga yang sudah disampaikan Kak Ferdi dan teman-teman yang lain di perikopnya tentang Hosea dan Gomer, di situ kayak digambarkan bahwa Tuhan tetap mengasihi torang sampai Dia kayak rela begitu menebus torang dengan darahnya supaya kayak manusia itu dan seluruh ciptaannya itu dapat diselamatkan gitu. Teman-teman yang lain masih ada yang mau berbagi di bagian ini, pengharapan apa yang ada di dalamnya? Randy, kalau Randy, Iya, Kak. kalau Randy yang ini pengharapan apa yang ada di dalam? Pengharapan yang ada di dalam bacaan ini yang saya dapatkan, Kak, sekalipun Tuhan sudah menghukum bangsa Israel, tapi Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel itu, Kak. Sama seperti contohnya ketika kita tidak sengaja dalam berbuat dosa, namun ketika kita mengaku dosa-dosa kita, Tuhan itu dekat dan mau mengampuni dosa-dosa kita, Kak. Begitu kira-kira. Terima kasih. Iya, terima kasih Randy. Yang lain masih ada yang mau menambahkan atau sharing apa yang didapat, pengharapan apa yang ada di dalam peristiwa ini? Kalau dari saya, Tuhan tidak selamanya marah ya. Jadi ketika orang merasa berbuat dosa, jangan langsung putus asa begitu bahwa saya sudah tidak layak dan sudah tidak ada gunanya lagi begitu. Tuhan sudah marah sama saya begitu, dan saya juga orang berdosa dan lain-lain begitu. Tapi ada satu pengharapan bahwa ketika kita mau kembali sama Tuhan, ya Tuhan sangat menantikan itu begitu. Jadi tidak sampai hanya di hukuman begitu yang kita terima imbalan dari ketidaktaatan kita, tapi sekali lagi Tuhan akan memulihkan begitu. Tuhan yang berinisiatif memulihkan hubungan itu sih. Jadi ya berdosa terlalu tidak layak dan tidak mau lagi berjumpa dengan Tuhan atau itu kiranya mengerti maksud dari apa yang telah Tuhan janjikan begitu, biar bisa kembali lagi membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu mungkin dari Kak. Silakan lanjut. Oke, terima kasih Kak Ferdi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
apa yang berkumandang dalam pengharapan ini tentang janji kepada Abraham dan Daud? Jadi dari pengharapan ini, kira-kira apa yang berkumandang dalam pengharapan ini tentang janji kepada Abraham dan Daud? Kak Binar? Memang aneh. Kalau apa ya? Mana saya punya? Kalau saya punya sih Tuhan akan memberkati bangsa Israel. Kemudian Tuhan sudah memberikan ini sih, apa itu ya? Yesus Kristus sendiri sebagai juru selamat dan raja mereka. Itu yang saya punya. Teman-teman bisa tambahkan. Oke, terima kasih Kak Binar. Kalau yang saya dapat, yang pertama di sini, yang berkumandang dalam pengharapan ini di ayat 1 pasal 1 ayat 10 di situ dikatakan, tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Berarti di situ kayak apa ya, jumlah kayak keturunan orang Israel itu kayak orang-orang percaya itu kan seperti pasir di laut, kayak ada pengharapan. Dan sesudah itu di pasal 3 ayat 5, sesudah itu orang Israel akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Jadi kayak apa ya, digambarkan di sini bahwa orang-orang Israel ini ketika dorang hidup di dalam dosa, tetapi ada pengharapan itu dan mereka ini apa ya, mau mencari Tuhan lagi begitu, menyembah Tuhan. Dan di sini keturunan Daud itu raja mereka itu Yesus Kristus yang akan apa ya, menggenapi kerajaan yang sudah begitu. Teman-teman ada yang ditambahkan? Kak Ferdi? Kalau dari saya melihat janji Tuhan kepada Abraham dan Daud itu kan janji tentang karya keselamatan begitu dari awal penciptaan juga. Bahwa akan ada suatu raja begitu yang akan lahir dari keturunannya Daud, dan itu yang akan apa ya, jadi rajanya semuanya dan akan menyelamatkan orang semua. Nah, dari pengharapan ini seharusnya begitu, kalau dilihat ketika bangsa Israel jatuh begitu kerajaannya apa ya, ditaklukkan begitu, seharusnya pengharapan janji tentang suatu raja yang akan lahir dari keturunan Daud ini seharusnya tidak akan bisa berlanjut. Artinya janji yang mereka nantikan kalau keadaan bangsa Israel saat itu sudah begitu, maksudnya sudah hancur begitu dalam perbudakan, dan pasti akan maksudnya bagaimana, kondisinya tidak memungkinkan untuk bertahan lah, maksudnya keturunan bangsa itu tidak akan berlangsung lama begitu. Jadi janji yang diberikan kepada Abraham dan Daud itu akan selesai di situ begitu. Dan ya sudah, hilanglah harapan itu bahwa ya tidak akan tercapai janji yang telah diberikan lalu karena kondisinya umatnya begitu. Namun karena justru Tuhan tidak hanya sampai di penghakimannya gitu, tidak hanya sampai memberi pembelajaran tapi dia juga memulihkan kembali, bahkan yang tadi mereka sering ulang-ulang itu nanti akan akan banyak begitu umatnya Tuhan atau jumlah orang Israel juga.
Nah, disitulah muncullah pengharapan itu bahwa ya tidak akan musnah sampai itu janjinya Tuhan kepada Abraham dan Daud itu terpenuhi begitu. Jadi itu yang jadi harapan, meskipun semarah-marahnya Tuhan, dia tetap memegang kendali untuk dari bangsa inilah yang akan lahir seorang raja. Jadi meskipun dia sangat marah begitu, dan juga bangsa Israel waktu itu mengalami kejatuhan, tapi Tuhan tetap memegang kendali karena Tuhan sudah berjanji bahwa dari bangsa ini yang akan lahir juru selamat begitu. Jadi tidak mungkin bangsa ini akan, meskipun kalau dilihat secara pasti bangsa ini maksudnya tidak memungkinkan untuk bertahan begitu. Misalnya ada suatu suku begitu yang dijajah baru begitu, dan di bawah sesuatu tekanan-tekanan yang lainnya, kemungkinan kecil suku itu perkembangan suku itu akan tidak ada begitu, kemungkinan kecil mereka akan musnah semuanya, dan itu harapan lahirnya raja dari keturunan itu kemungkinan tidak ada lagi. Namun sebaliknya yang dilakukan Tuhan di sini, dia tetap memegang kendali bahwa dia sudah berjanji pada Abraham dan Daud, ya bangsa ini yang akan dari keturunan ini Daud yang akan lahir itu raja. Jadi tidak mungkinlah Tuhan akan biarkan itu terjadi. Itulah pengharapan yang mungkin bisa saya pelajari dari ini. Terima kasih. Terima kasih Kak Ferdi. Oke, teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa yang kita pelajari tentang Allah dari perikop ini? Kalau yang saya pelajari dari tentang Allah itu di sini kayak menggambarkan bahwa Tuhan Allah itu tidak ingin kayak orang itu menduakan Tuhan gitu, kayak menyembah. Orang kalau sekarang bukan menyembah sih, tapi kayak mengilahkan kayak sesuatu menjadi kayak Allahnya orang begitu. Jadi kayak tapi Tuhan itu tetap mengasihi orang. Yang saya lihat di sini kayak walaupun bangsa Israel itu selalu menyakiti hati Tuhan, selalu maksudnya pas dikasih peringatan dorang taat, tapi abis itu sudah dorang ulang lagi kayak perbuatan-perbuatan yang tidak kayak menyenangkan hati Tuhan begitu. Tapi Tuhan tetap mengasihi dorang, tetap mengasihi bangsa Israel dan dorang juga begitu. Dan sampai kayak dia memberikan jalan begitu, membuat jalan supaya orang itu bisa tetap menikmati berkat-Nya begitu. Itu sih kalau yang saya dapat, apa yang saya pelajari tentang Allah. Kalau Randy, apa yang dipelajari tentang Allah dari perikop ini? Kalau dari saya, Kak, sifat Allah yang saya dapat di sini, Allah itu penuh sabar, Kak. Halo? Iya. Sudah? Penuh sabar. Iya, Kak, sudah. Oke, terima kasih Randy. Kalau kalian sini inisiatif Allah yang cuma Allah yang setia. Oke, terima kasih Kak Rian. Teman-teman yang lain, Stanley. Aku tulis apa? Kak Rian bukan ya? Kamu bacanya siapa? Oh, siapa ini? Oh, Kak Ferdi. Kak Ferdi bukan. Kalian belum baca. Belum macam panas. Aduh, kita lihat ini. aku pikir. Bagus jaringan di benteng. Kak Ferdi. Aku pikir kan Karian yang bacet karena ini. Makasih Kak Ferdi. Baca terus ya. Iya. Iya.
Kalau dari Kak, Karian pasti bilang. Oh ya. untuk apa yang kita pelajari tentang Allah dari perikop ini, Kak melihat ya beberapa hal sih. Salah satunya berkaitan dengan pengharapan. Allah itu Allah yang setia sih. Allah yang setia dengan janji-janjinya. Allah yang memegang janjinya. Baik kepada Abraham dengan Daud, itu sama seperti yang tadi dikatakan tadi. Walaupun Allah menghukum bangsa Israel, tapi dia tidak memusnahkan gitu semuanya. Dan itu janjinya kepada Abraham untuk jadi bangsa yang besar, itu tetap dia pelihara begitu. Dan kerajaannya tidak akan pernah musnah, itu tetap juga Tuhan jaga begitu janjinya kepada Daud. Dan itu terbukti bukan hanya dari keturunannya bangsa Israel saja, Abraham, tetapi bangsa-bangsa lain juga ikut ambil di dalam bagian dari umat Allah begitu. Kasih melihatnya Allah yang setia dan memegang janjinya. Kejatuhan bangsa Israel itu bukan kejatuhan bangsa, kalau khususnya Hosea membahas bangsa Israel yang di utara yang dia taklukkan oleh Asyur, nanti akan lanjut di bagian selatan, itu juga berkaitan dengan bangsa Israel ditaklukkan, Yehuda ditaklukkan oleh orang bangsa Babel. Dua peristiwa penaklukan ini itu bukan berarti di luar terjadi begitu saja. Pikir itu semua dalam rancangan Allah, bagaimana Allah memberikan pelajaran penting gitu dari kisah perjalanan bangsa Israel menjadi pelajaran yang untuk orang pelajari juga. Allah melakukan semua itu sama seperti yang Udit bilang tadi, Allah itu adil, ya adil di dalam segala tindakannya. Dan ketika Allah bekerja semuanya itu, Allah tidak lupa akan janji-janjinya. Pas Allah terus memegang janji-janjinya itu. Itu sih kalau melihat, wow, sesuatu yang luar biasa sih bagi secara pribadi melihat Allah yang bekerja di dalam setiap peristiwa, sejarah, dan orang hanya orang yang ambil bagian di dalamnya begitu. Ya, tetap setia pegang janji Tuhan. Dan satu lagi kalau aku melihat kisah hidup Hosea, penceritaan kisah Hosea, saya sering ingat satu judul buku gitu. Kalau Hosea ada memberi judulnya Kisah Cinta Sejati begitu. Dan itu tidak pernah lupa. Dan memang itu tergambar bagaimana Allah mencintai umatnya. Cinta yang ini tidak bisa dibandingkan, tidak bisa digantikan dengan cinta yang lain begitu. Cinta Allah kepada orang itu bukan cinta sejati yang tidak ada bandingannya begitu. Sekalipun kebobrokan orang berulang kali melakukan, tetapi Allah terus mencintai kita orang. Ya Allah yang penuh kasih, yang ya kasih agape yang tidak pernah mengharapkan imbalan atau apa gitu. Tanpa menunggu orang taat dulu atau tidak, baik dulu atau tidak. Bahkan ketika orang jatuh dalam dosa, perumpamaan Gomer pergi ulang, Hosea yang datang untuk ambil dan bayar lagi di tempat dia tarik ulang. Kupikir ini satu hal yang luar biasa sih. Ketika orang berdosa, Tuhan yang turun tangan, bukan orang yang membayar sama Tuhan, tapi Tuhan yang membayar kepada yang menarik orang dulunya kepada kuasa yang jahat dengan mengorbankan anaknya gitu, Yesus Kristus. Saya pikir ini ya sebuah kisah cinta sejati yang kita tidak akan pernah lupa kalau baca kisah ini. Itu sih tambahan dari Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rian. Teman-teman, masih ada yang mau sharing jawabannya? Kalau misalkan sudah tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.
apa yang kita pelajari dari perikop ini tentang diri kita. Jadi ini masing-masing orang. Apa yang kita pelajari dari perikop ini tentang diri kita. Jadi kalau dari saya, apa yang kita pelajari, kalau misalkan melihat perikop ini, kayak apa ya, iya sama seperti saya begitu. Saya sering melakukan kayak sudah tahu hal itu tidak berkenan kepada Tuhan, kayak tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi kayak saya sering melakukan hal itu, melakukan ini kayak misalkan contohnya kayak HP begitu. HP itu kayak hampir tidak bisa lepas begitu. Saya ini kayak hampir ketergantungan begitu kemana-mana apa-apa gitu selalu pakai HP begitu. Kayak menggunakan itu tidak bijak gitu. Dan apa ya, banyak sih hal-hal yang saya kayak yang saya punya begitu, yang saya miliki, kayak waktu begitu, tidak menggunakan segala sesuatu yang saya punya itu sebaik mungkin atau kayak sesuai porsinya begitu. Dan ada sih hal-hal lain gitu yang itu kayak saya sudah tahu itu salah, tapi saya kayak masih lakukan itu. Oke, itu sih dari saya. Kalau dari Aldi, ini kadang kita tahu salah dan minta ampun tapi dibuat lagi. Iya, kayaknya begitu. Kalau Aldi bagaimana? Semuanya suka chat. Kalau dari saya belajar dari perikop ini bagaimana Tuhan begitu sayang, begitu setia menyertai kita walaupun kita banyak melakukan dosa, melakukan pelanggaran, sering berpaling dari Dia, tapi Dia tetap mengasihi orang, tetap memberkati. Ya walaupun memang ada kalanya ya orang memang harus wajar, pantas atau dihukum begitu karena memang kesalahan orang sendiri toh. Cuma kembali lagi ketika orang dihukum, ya tetap ada pertolongan tangan Tuhan begitu, tetap Tuhan menyertai di dalam kesulitannya orang begitu. Kasih Merike. Oke, terima kasih Aldi. Kalau Kak Ferdi, halo Kak. Iya, Merike. Kalau Kak, apa yang kita pelajari dari perikop ini tentang diri kita? Pertama, yang saya pelajari ya sekali lagi meneguhkan bahwa saya ini milik Tuhan. Gitu sih. Yang kedua, Tuhan terima saya apa adanya begitu. Waktu Dia mencari saya, Dia memanggil saya, itu bukan karena saya orang yang baik gitu, atau yang pokoknya yang orang yang lebih dari yang lain atau memiliki suatu kelebihan, tapi ya seperti orang sundal tadi yang dipilih Hosea untuk jadi istrinya. Itulah saya sadari bahwa Tuhan memilih saya bukan gara-gara saya berlebih atau suatu kelebihan saya, tapi Tuhan memilih saya ya tanpa syarat gitu, karena Dia mengasihi. Yang ketiga, sayangnya saya sebagai milik Tuhan masih sering juga sih secara pribadi mendukakan. Dan satu juga punya Tuhan yang seperti ini, yang sangat mencintainya orang begitu, sangat menguatkan saya pribadi.
Itu saja, Merike. Oke, terima kasih Kak Ferdi. Kalau Kak Binar, sama-sama siapa? Oke. Kalau Hadi, apa yang dipelajari dari pergub ini tentang diri kita? Kalau saya sih sama juga sih dengan teman-teman yang lain yang sudah dibilang begitu. Mungkin seperti yang Kak Ferdi bilang, yaitu bahwa kita itu milik Tuhan begitu. Jadi dari perikop ini yang saya pelajari bahwa kan kalau orang pikir bahwa ketika itu Gomer itu menjadi istri dari Hosea, berarti kan kalau istilahnya bahwa Gomer itu kan sudah sudah miliknya Hosea begitu. Jadi kita itu macam seperti Gomer yang miliknya Allah begitu. Terus meski selanjutnya di Gomer itu yang dibilang Aginta atau Buta tadi, yaitu karena mungkin asal kita penuh dengan dosa atau yang mungkin kita hidup dalam dosa. Jadi ketika kita tahu bahwa kita milik Allah, tapi kita tetap tetap melakukan itu kesalahan dosa itu, seperti yang Gomer itu yang tetap mencari atau bersinah begitu dengan dengan orang lain begitu. Itu sih yang saya dapat. Oke, terima kasih Hadi. Terima kasih juga Aginta, Randy, Kak Rian juga, dan Jaki yang sudah mau berbagi apa yang dipelajari tentang diri kita. Dan di sini juga satu hal Kak Rian, satu hal yang menguatkan Kak, kasih Tuhan pada kita melebihi murkanya pada kita. Oke, dan kita lanjut pada pertanyaan yang terakhir. Bagaimana seharusnya hidup kita berubah sehubungan dengan apa yang telah kita pelajari? Kak Binar, boleh menjawab pertanyaan ini, bagaimana seharusnya hidup kita berubah sehubungan dengan apa yang telah kita pelajari? Bagaimana seharusnya? Iya, terima kasih. Kalau saya sih lebih mengintrospeksi diri lagi dan lebih mengerti dan lebih peka lagi begitu. Kalau toh memang seharusnya tidak lakukan, ya jangan lakukan lagi begitu. Kenapa masih minta ampun, baru bikin lagi begitu terus begitu. Jadi mesti bagaimana cara mengubah pribadi itu sih untuk lebih peka lagi. Karena orang sadari bahwa Tuhan masih mengasihi gitu sampai sekarang ini, berarti Tuhan mau orang juga berubah begitu. Itu dari saya. Oke, terima kasih Kak Binar. Kalau dari saya itu bagaimana seharusnya, iya sih, memang kita kayak sering jatuh dengan dosa, maksudnya melalui perbuatan yang kita lakukan begitu. Tapi bagaimana orang kayak saya harus terus berusaha untuk bisa kayak mengurangi hal-hal itu yang saya lakukan begitu. Karena macam sudah tahu kan kalau orang ini adalah milik Tuhan begitu. Bagaimana orang bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau begitu. Dan kayak minta kekuatan Roh Kudus untuk bisa menguatkan torang, memampukan torang untuk melakukan apa yang maksudnya torang kan kayak mengingini kayak suatu perubahan begitu, tidak jatuh di tempat yang sama, tetapi berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memampukan torang untuk menguatkan kayak melakukan apa yang torang niatkan begitu. Itu dari saya. Kalau teman-teman yang lain,
Saya sedikit juga Merike, Iya. melihat dari pelajaran bahwa Tuhan itu maha menghakimi juga, dan Tuhan yang adil. Seharusnya pas saya introspeksi diri begitu, saya sadar begitu banyak salah dan banyak dosa begitu, dan seharusnya sangat layak ketika Tuhan beri hukuman. Apakah itu hukuman maksudnya dalam proses selama saya hidup, misalnya tidak maksudnya gagal dalam hal ini, tapi justru sebaliknya begitu. Saya pun sempat heran memikirkan hal ini ya begitu. Maksudnya, justru banyak yang Tuhan berkati dalam yang saya rasakan, Tuhan berkati dalam kehidupannya saya. Padahal seharusnya, maksudnya kalau dipikir secara ya sudah banyak menyimpang begitu, kadang-kadang tidak taat juga. Harusnya seperti bangsa Israel sih, maksudnya diri saya itu harusnya dapat penghakiman yang adil dari Tuhan gitu. Tapi sekali lagi ya kasih Tuhan sulit sekali diselami. Justru banyak berkat yang Tuhan limpahkan gitu. Dan justru ada juga orang-orang yang memanfaatkan kesempatan ini bukan semakin sadar atau memperbaiki relasi dengan Tuhan, tapi justru memanfaatkan kebaikan Tuhan ini. Tuhan belum menghakimi, misalnya Tuhan belum menghukum, jadi tidak apa-apa, coba lagi satu kali lagi. Seakan-akan mencobai Tuhan, begitu mencobai kesabaran Tuhan. Padahal maksudnya Tuhan berusaha menahan diri terhadap perbuatannya lagi. Misalnya saya ya. Tapi kita justru itu menyalahgunakan itu. Tuhan kan maha baik, jadi tidak apa-apa mungkin satu kali ini lagi misalnya dan lain-lain. Itu sih yang saya pelajari juga. Kasih Merike. Ya, terima kasih Kak Ferdi. Ada yang lain yang mau menambahkan atau sharing apa yang bisa bagaimana seharusnya kita berubah sehubungan dengan apa yang orang pelajari hari ini? Kak, masuk Dek. Iya Kak, silakan. Ya, berulang kali dan terus-menerus Tuhan berbicara melalui kitab suci itu persis sekali begitu orang tahu anugerah gitu. Dan kali ini kasih cuma diingatkan kembali sama orang tentang sebuah arti dari kekristenan itu gitu. Kasih melihatnya seperti ini, mungkin bisa menolong kita sih untuk hidup berbicara tentang ketaatan di dalam kekristenan bukanlah sesuatu hal yang didorong dengan keras, gimana ya, sesuatu yang diperintahkan dengan suara yang lantang, harus bikin ini, harus bikin itu, akan itu sebuah kewajiban yang harus diikuti. Tetapi ketika Tuhan mengajak orang untuk hidup baik, taat kepadanya, dia tidak melakukan dengan cara yang demikian, yang keras, yang mungkin membentak, yang kasih perintah gimana ya. Tetapi sungguh halus ketika Tuhan mengharapkan ketaatan orang, dia melakukan itu dengan kasih begitu. Dengan kasih. Jadi mana ya? Kalau membahasakan ini kayak ketaatan itu bukanlah sesuatu yang Tuhan tuntut harus kayak begitu. Tetapi Tuhan secara diam-diam membuat orang melakukan semua itu karena kasih Tuhan. Kayak gitu. Kalau yang mungkin kalau orang di luar saya yakin kekristenan, orang itu melakukan segala sesuatu dengan taat itu supaya dapat sesuatu begitu ya. Sehingga itu menjadi keharusan. Supaya orang dapat sesuatu hasilnya seperti apa. Tetapi
Tuhan mengajak orang taat karena sudah memberikan orang terlebih dahulu sesuatu itu berharga sekali dan berharap orang bisa taat begitu. Saya mengilustrasikan seperti ini. Mungkin ini kisah yang orang alami dalam kehidupan sehari-hari. Kalau orang kan hidup dengan orang tua, orang sudah tahu bagaimana kehidupan papa, kehidupannya mama, begitu ya. Kalau orang yang benar-benar sayang sama DP orang tua, tidak mungkin orang untuk mengecewakan orang tua, menyakiti orang tuanya, membuat orang tuanya menangis, membuat sakit hati orang tua, itu hal yang tidak mungkin kalau dia benar-benar mengasihi DP orang tua. Kenapa begitu? Karena dia mengingat bagaimana pengorbanan DP mama, bagaimana pengorbanan DP papa. Itu saya mama begitu, yang sudah berjuang 9 bulan, mengandung, bahkan dari kecil, terang. Ketaatan orang karena mengingat bagaimana pengorbanan orang tua. Ya, begitupun dengan Tuhan begitu. Ketaatan orang di apa ya? Orang mau untuk melakukan hal yang baik, orang mau melakukan apa yang Tuhan inginkan karena Tuhan terlebih dahulu sudah menyayangi orang, mengasihi orang. Jadi kalau bilang kekristenan itu menawarkan sesuatu yang berbeda dengan cara pandang yang lain begitu. Kalau di luar kekristenan itu harus lakukan ini, harus kayak sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Tetapi kekristenan menawarkan mengubah sebuah keharusan menjadi sebuah kerinduan. Jadi perbuatan baik orang itu hanya sebuah kerinduan untuk mengasihi, bentuk orang membalas cinta kasihnya Tuhan begitu kepada orang. Sehingga itu bukan suatu hal yang menuntut dengan keterpaksaan kita dan rasa kebersalahan kita ketika kita tidak mampu untuk melakukannya, tetapi kita melakukan semua itu karena kita rindu. Tuhan senang sih ketika lihat ini, karena Tuhan sudah terlebih dahulu melakukan sesuatu yang baik bagi saya. Itu sih saya pikir-pikir, kalau pikir kayak Tuhan menyentuh bukan dari suara yang keras atau gimana, tetapi dia menyentuh dari hati orang begitu untuk melakukan yang taat. Kayak kalau saya ingat jurusnya orang Cina yang Tai Chi, itu kalau orang sampai memang tidak berasa, tetapi tidak keras, orang udah lihat tidak keras, tetapi kalau kena itu mematikan. Ya sama seperti itu sih namanya sebuah kekristenan begitu, kekristenan. Dan ya kiranya kalau kasih yang mengubah jalan pikirannya Kak, bukan melakukan segala sesuatu yang baik bukan karena takut dihukum, tetapi karena sayangnya orang, kerinduan orang untuk membalas semua kebaikan Tuhan, sekalipun itu tidak akan sanggup orang balas begitu. Sama dengan tingkah laku atau perbuatan kita terhadap orang tua orang. Kalau dengan Tuhan kiranya bisa dimengerti walaupun tak putar-putar. Thank you Marit ya. Oke, terima kasih Kak Rian. Teman-teman masih ada lagi yang mau membagikan? Kalau misalkan sudah tidak ada kegiatan pada malam hari ini, orang akan tutup dan dimohon kepada Karian, Kak boleh doa tutup? Boleh. Iya Kak. Silakan Kak. Oh iya, doa. Yuk, sebelum terang doa, terima kasih ya teman-teman yang sudah meluangkan waktunya sampai di jam ini, 2 jam. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk mereka yang sudah memandu, terima kasih untuk Ferdi,
yang sudah membantu juga untuk men-share screen-nya, dan teman-teman lain yang sudah ikut sama-sama berdiskusi. Kiranya terang mendapatkan berkat Tuhan malam hari ini dengan limpahnya, dan mari nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini ketika kami bisa belajar kembali akan kisah di mana para nabi menubuatkan bahwa akan ada nantinya kerajaan yang di mana Kristus sebagai Tuhan yang akan bertahan kekal selama-lamanya. Dan itu akan tergenapi ketika kami belajar di dalam kisah kedatangan di dunia ini. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini kami bisa berdiskusi bersama, mendalami bersama kisah Hosea dan juga Gomer. Betapa besar cinta kasih-Mu Tuhan kepada kami manusia yang berdosa, yang berulang kali kami jatuh di dalam persoalan dosa yang sama, tetapi kasih-Mu terus ada. Kami tahu Tuhan, akibat dari setiap tindakan kami pasti ada. Tetapi hidup kami. Itu bukti bahwa Tuhan sungguh mengasihi kami. Tuhan tidak mau kami binasa, tetapi Tuhan ingin kami menikmati persekutuan dengan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kasih-Mu sungguh besar dalam hidup kami yang sudah Engkau berikan pada kami. Kiranya kasih-Mu ya Tuhan, itulah yang menjadi pendorong, itulah yang menjadi dasar kami untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi kami tahu kami sudah mendapatkan berkat-berkat itu terlebih dahulu. Kami sudah merasakan kasih itu, sehingga kami tahu bagaimana cara mengasihi orang lain. Kami sudah menerima berkat yang sempurna itu, yaitu kehidupan yang kekal, sehingga kami tahu bagaimana cara untuk menyampaikannya kepada orang lain tentang apa berita yang kami sampaikan. Biarlah semua itu mendorong kami untuk selalu taat kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap adik-adik yang mempersiapkan diri untuk ikut kegiatan, untuk sebagai panitia. Tuhan yang menolong kami semua untuk mempersiapkan diri dengan baik. Bukan hanya dari segi kami mengetahui setiap bahan, tetapi bagaimana pemikiran kami diubah melalui pembelajaran kami. Bagaimana tindakan kami, bagaimana perilaku kami pun diubah, karakter kami diubah. Karena pengenalan akan Engkau ya Tuhan, ketika kami belajar buku tentang gambar besar dari Allah. Terima kasih Tuhan, kami sudah berhenti untuk belajar malam ini. Roh Kudus yang terus bekerja, kami menyerahkan hidup kami untuk diproses seterusnya dalam kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan malam ini dalam kuasa-Mu, istirahat kami, aktivitas kami malam ini. Kiranya Tuhan pimpin dan sertai. Ini doa kami dan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Rian.